Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika. Nah, kali ini adalah video pembelajaran pertama di mana kita akan belajar bersama tentang Basic Mathematics Symbols and Operations in English. Nah, perlu saya sampaikan sebelumnya bahwasanya mengulas kembali apa itu Basic Mathematics Symbols and Operations. Mathematics symbols ini pasti berkaitan dengan simbol-simbol yang ada pada materi matematika dan tentu operasi hitungnya. Jika rekan-rekan mengulas kembali materi dasar matematika, kita akan mengenal beberapa operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tetapi pada video pembelajaran kali ini kita memiliki fokus pembelajaran untuk mempelajari tentang how do we read or pronounce mathematics symbols and operation in English. Sehingga untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membaca, kemudian bagaimana melafalkan simbol matematika dan operasi hitung matematika dasar dalam bahasa Inggris. Are you ready, guys? Oke, baik, kita akan mengulas materi yang pertama berkaitan dengan operasi hitung yang pertama, yaitu addition atau penjumlahan. Nah, saya akan memberikan gambaran ketika kita memiliki 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, rekan-rekan di sini harus mengetahui dahulu mana itu addition symbol dan juga mana itu equation symbol dan juga hasil penjumlahannya. Untuk yang pertama, tanda tambah ini memiliki makna addition symbol. Kemudian tanda sama dengan dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya sebagai equal symbol. Sedangkan hasil penjumlahan dua bilangan, nah kita katakan dia sebagai sum. Kemudian, bagaimana sekarang kita membacanya? How do we read that expressions? Nah, mari kita mempelajari bersama bagaimana kita membaca dan melafalkan penjumlahan dua bilangan dan hasilnya dalam bahasa Inggris. Kawan-kawan perlu ketahui, ketika kita akan mengucapkan beberapa istilah simbol matematika dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ketika kita ingin mengucapkan tambah dan sama dengan secara bersamaan, kita bisa membacanya sebagai plus equals. Ikuti saya ya, plus equals. Plus equals. Kemudian cara kedua, kita juga bisa membacanya sebagai plus is equal to, plus is equal to, plus is equal to. Nah, sedangkan cara terakhir kita bisa membacanya juga sebagai added by is, added by is, added by is. Nah, coba kita membaca suatu contoh penjumlahan dua bilangan. Nah, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Mari kita lafalkan sesuai dengan cara pengucapan yang telah kita pelajari. Yang pertama, 7 plus 2 equals 9. 7 plus 2 equals 9. 7 plus 2 equals 9. Cara kedua, 7 plus 2 is equal to 9. 7 plus 2 is equal to 9. 7 plus 2 is equal to 9. Nah, sedangkan cara terakhir bagaimana kita membacanya? 7 added by 2 is 9. 7 added by 2 is 9. Mari kita ulangi sekali lagi. 7 added by 2 is 9. Nah, mudah bukan? Kemudian kita beralih ke operasi hitung selanjutnya, yaitu subtraction. Subtraction. Subtraction.
atau pengurangan. Sama halnya seperti pada penjumlahan, ada dua bilangan yang akan dikurangi, seperti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, kita di sini melihat ada beberapa simbol matematik dan juga operasi hitungnya. Yang pertama apa yang rekan-rekan lihat? Nah, benar, subtraction symbol atau tanda kurang. Kemudian juga ada equal symbol atau tanda sama dengan. Hasil pengurangan sering kita sebut sebagai difference, atau selisih. Nah, coba sekarang kita how do we read the expressions? Nah, mari kita belajar bersama bagaimana cara mengucapkan dan melafalkan dua bilangan ketika dikurangi. Yang pertama, minus equals. Minus equals. Minus equals. Nah, cara yang kedua, minus is equal to. Minus is equal to. Minus is equal to. Cara terakhir, deducted by is. Deducted by is. Deducted by is. Nah, sekarang kita langsung coba praktekkan pada pengurangan dua bilangan ini. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Mari kita coba melafalkan dan membacanya bersama. Cara pertama, 9 minus 3 equals 6. 9 minus 3 equals 6. 9 minus 3 equals 6. Nah, coba kita sekarang membacanya menggunakan cara kedua. 9 minus 3 is equal to 6. 9 minus 3 is equal to 6. 9 minus 3 is equal to 6. Sedangkan cara ketiga, bagaimana kita membacanya? Nah, mari kita bersama-sama melafalkannya. 9 deducted by 3 is 6. 9 deducted by 3 is 6. 9 deducted by 3 is 6. Mudah? Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada operasi hitung yang ketiga, yaitu multiplication. Multiplication. Multiplication atau perkalian. Sama halnya seperti operasi hitung lainnya, ada tanda-tanda atau simbol dan juga operasi hitung yang perlu kita ketahui pada multiplication. Yang pertama adalah multiplication symbol atau tanda kali dan juga equal symbol atau tanda sama dengan. Nah, sedangkan bagaimana kita menyebut hasil perkalian dua bilangan itu? Kita menyebutnya sebagai product. 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 Nah, baik rekan-rekan, kita beralih sekarang dengan cara membaca hasil kali dua bilangan tersebut dalam bahasa Inggris. Sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu tanda-tanda atau simbol maupun operasi hitung ini dalam bahasa Inggris. Kali sama dengan, kita membacanya sebagai times equals. Times equals. Times equals. Sedangkan cara kedua, times is equal to. Times is equal to. Times is equal to. Nah, cara ketiga, multiplied by is. Multiplied by is. Multiplied by is. Baik, sekarang kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara membaca 4 dikali 9 sama dengan 36 dalam bahasa Inggris. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, 4 times 9 equals 36. 4 times 9 equals 36. 4 times 9 equals 36. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kedua ya. 4 times 9 is equal to 36. 4 times 9 is equal to 36. 4 times 9 is equal to 36.
Apakah ada cara lain? Nah, tentu ada. Cara yang terakhir yaitu 4 multiplied by 9 is 36. 4 multiplied by 9 is 36. 4 multiplied by 9 is 36. Nah, sekarang kita akan memasuki materi terakhir, bagaimana cara membaca operasi hitung dasar yang terakhir, yaitu division. Division atau pembagian. Rekan-rekan masih mengetahui bukan mana di antara dua tanda yang ada pada layar yang merupakan tanda bagi dan tanda sama dengan? Ya, saya yakin rekan-rekan pasti mengetahuinya. Yang pertama kita sebut sebagai division symbol. Division symbol atau tanda bagi. Sedangkan yang kedua yaitu equal symbol. Equal symbol atau tanda sama dengan. Nah, sama halnya seperti operasi hitung lainnya, bagaimana kita menyebut hasil bagi dua bilangan ini? Kita menyebutnya sebagai quotient. Quotient atau hasil bagi dua bilangan. Nah, sekarang waktunya kita bagaimana membaca simbol dan operasi hitung dalam bahasa Inggris, khususnya untuk pembagian. Cara yang pertama, divided by equals. Divided by equals. Divided by equals. Cara yang kedua, divided by is equal to. Divided by is equal to. Divided by is equal to. Nah, cara yang ketiga, ini yang paling mudah. Divided by is. Divided by is. Divided by is. Nah, terakhir, mari kita bersama membaca 10 dibagi 2 sama dengan 5 dalam bahasa Inggris. Cara yang pertama, kita membacanya sebagai 10 divided by 2 equals 5. 10 divided by 2 is equal 5. 10 divided by 2 equals 5. Perhatikan ya kawan-kawan, equals-nya ada S, sehingga rekan-rekan perlu membaca dengan jelas equals sebagai equals with S. Kemudian cara yang kedua, 10 divided by 2 is equal to 5. 10 divided by 2 is equal to 5. 10 divided by 2 is equal to 5. Nah, kemudian cara yang terakhir, 10 divided by 2 is 5. 10 divided by 2 is 5. 10 divided by 2 is 5. Nah, berakhirlah kita sekarang mempelajari bagaimana cara membaca dua bilangan dengan menggunakan operasi hitung dasar dalam matematika. Tapi rekan-rekan, selaku kita seorang muslim, nah kita perlu mengetahui nih, apakah ada relation atau hubungan antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita imani. Nah, sebelum kita membahas ke sana rekan-rekan, saya akan memberikan pengantar dahulu beberapa kasus gitu ya, yang berkaitan dengan operasi hitung. Nah, ketika sebelumnya kita mempelajari hanya operasi hitung tunggal, nah sekarang ada dua operasi hitung dan tanda kurung. Nah, bagaimana kita membacanya? We also have parentheses used in the following equation like this. 2 plus 4, ada tanda kurung ya ini kawan-kawan, kemudian dikali dengan 3 sama dengan 18. Nah, ini pun kita memiliki beberapa cara membacanya. Cara yang pertama yaitu 2 plus 4 in brackets times 3 equals 18. Bisa? Mari kita lakukan bersama. Yang pertama bagaimana? 2 plus 4 in brackets times 3 equals 18. Mari kita ulangi sekali lagi. 2 plus 4 in brackets times 3 equals 18. Nah, ada cara lain kawan-kawan. Apa itu? Nah, ini caranya. Kita baca tanda kurung awal sebagai open parenthesis. Open parenthesis. Sedangkan kurung yang kedua kita baca sebagai close parenthesis. Close parenthesis.
Nah, mari coba kita baca dan ucapkan. Open parenthesis, 2 plus 4, close parenthesis, times 3 equals 18. Mari kita ulangi. Open parenthesis, 2 plus 4, close parenthesis, times 3 equals 18. Terakhir, ayo kita ulangi bersama. Open parenthesis, 2 plus 4, close parenthesis, times 3 equals 18. Nah, ketika kawan-kawan tadi sudah mengetahui ada banyak cara kita bagaimana mengucapkan atau membaca operasi hitung dua bilangan maupun lebih dalam bahasa Inggris, kawan-kawan diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk memilih mana yang menurut rekan-rekan mudah untuk diucapkan. Nah, itu adalah opsi-opsi bagaimana cara mengucapkan ketika kita menghitung, yaitu menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi dua bilangan dalam bahasa Inggris. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebagai seorang yang beriman, kita perlu mengetahui apa itu hubungan antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita imani. Nah, kawan-kawan, kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita juga mendalami apa itu kajian atau hubungan antara mathematics and Al-Quran. Jika kita kaji rekan-rekan pada surat Al-Baqarah ayat 2, nah ini ayat kedua dari surat Al-Baqarah ini memiliki arti, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian, what is the relation with mathematics? Nah, ada beberapa penelitian yang telah mengulas bahwasanya mathematics itself has a philosophy that comes from Quran. Jadi, apa-apa yang ada dalam matematika itu sendiri datangnya ada pada Quran. Apakah benar? Nah, coba kita kaji apa yang telah kita pelajari baru saja, yaitu berkaitan dengan apa? Operasi hitung bilangan. Adakah kiranya operasi hitung bilangan tersebut pada Al-Quran atau pada kitab yang kita imani? Baik rekan-rekan, sekarang kita akan mengulas atau mengkaji verses of the Quran that discuss the calculation of numbers. Atau kita akan mengkaji bersama ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendiskusikan tentang perhitungan bilangan. Nah, untuk operasi yang pertama, addition, ini ada beberapa ayat pada Al-Quran yang berkaitan dengan penjumlahan. Yang pertama yaitu pada surat Al-A'raf ayat 142, kemudian juga ada surat Al-Kahfi ayat 25, dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, untuk yang pertama, mari kita perhatikan bersama surat Al-A'raf ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ash fatamma miqatu rabbihi 40 laila wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tatbi' sabilal mufsidin. Nah, artinya jika kawan-kawan kita perhatikan bersama, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakanlah jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, mari kawan-kawan kita telaah bersama arti dari ayat pada surat Al-A'raf 142 ini. Kita lihat bahwa pada arti ayat tersebut ada penjumlahan yang dilakukan untuk dua bilangan yang muncul pada ayat tersebut, yaitu 30 dan 40. Nah, sehingga ketika kita diskusikan bersama, Allah promised to Prophet Musa alaihissalam by giving him the Torah for as long as 30 nights plus 10 nights equals 40 nights. Nah,
inilah yang kita temukan rekan-rekan pada ayat Al-A'raf 142 ini berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Selain itu, tentu ada makna atau pesan lain yang bisa kita ambil, bahwasanya berkaitan dengan hal-hal baik atau good deed atau moral values yang bisa kita ambil, yaitu yang berkaitan dengan keridhaan Allah. Accepting the decree of Allah without the slightest rejection, atau kita akan menerima apapun ketetapan Allah dengan sepenuh hati tanpa ada rejection atau pengecualian. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan operasi hitung yang lain? Apakah ada pada Al-Quran? Apakah tersebut pada Al-Quran? Nah, ini adalah contoh lain dari operasi hitung lainnya selain penjumlahan, yaitu subtraction pada 2 verses Al-Muzammil 3 up to 4 and Al-Ankabut 14. Nah, jadi ada pada 2 ayat ini ya, kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk operasi hitung perkalian atau operasi hitung multiplication ada pada surat Al-Baqarah ayat 261. Dan untuk operasi hitung pembagian bisa kita temukan pada ketiga ayat Al-Anfal 65-66, kemudian surat Al-Hajj ayat 47, dan yang terakhir ada Al-Ma'arij ayat 4. Untuk pengkajian ini akan rekan pelajari bersama dengan kawan-kawan di kelas secara diskusi maupun virtual pada LMS. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita cukupkan pada diskusi yang berkaitan dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan operasi hitung dan juga simbol-simbol matematika dasar yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Inggris, dan tentu integrasi nilai-nilai Islam yang bisa kita ambil pada Al-Quran dan kaitannya dengan matematika. Sehingga rekan-rekan jangan lupa untuk selalu belajar dan mengulang materi-materi serta mengulas konsep-konsep yang telah kita pelajari kembali. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, thank you, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.